tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Siapa yang hari ini merasa sangat berbahagia, merasa bersemangat, yang kedua-duanya, tos kiri kanan, engkau luar biasa. Ya, ini kayaknya makin bersemangat bagian. Siapa yang semangatnya 100%? Mana orangnya? Iya, ini saya doakan semuanya uangnya, tabungannya 1 triliun semua. Ya, baik Bapak Ibu, kemarin di hari pertama kita sudah belajar tentang prinsip hidup. Jadi di hari pertama di awal disampaikan oleh gurunda kita belajar tentang prinsip hidup. Jadi orang sukses harus dipersiapkan untuk gagal. Nah, pelajaran yang pertama yaitu apa Bapak Ibu? Amati. Jadi pertama kita amati, yang kedua ada yang ingat? Pelajari. Yang ketiga, ya test and measure. Yang keempat, share it. Jadi kita share. Selanjutnya di materi kedua disampaikan oleh Coach Arif yaitu tentang paranoid. Jadi paranoid kita harus terus selalu berwaspada. Mempersiapkan bagaimana ketika kita mengalami kejadian seperti yang ditampilkan dalam video kemarin. Andai kejadian itu menimpa kita, bagaimana rasanya? Jadi kita harus selalu waspada. Siapa yang hari ini selalu siap dan waspada? Mana orangnya? Dan materi sekarang kita lanjutkan materi kemarin yaitu tentang perturbation. Silakan Kang Hafiz. Ini yang namanya lentingan. Apa Bapak Ibu? Lentingan. Supaya bisa melenting harus diapakan dahulu? Nah, ibu-ibu harus diapakan? Supaya kita bisa melenting. Ya, betul. Ada lagi? Ya. Nah, itu. Jadi semakin kuat tekanannya, semakin tinggi daya lentingannya. Jadi kita harus bisa memaknai tersebut dalam proses kita. Jadi semakin kuat tekanan, semakin tinggi lentingannya. Jadi daya lenting adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah mengalami tekanan, gangguan, atau kesulitan. Daya lenting adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah mengalami tekanan, gangguan, dan kesulitan.
Seperti bola karet Bapak Ibu, semakin kita keras membanting, semakin tinggi mantulnya. Bagaimana Bapak Ibu? Semakin keras kita membanting, semakin tinggi mantulnya. Itu kalau tidak pecah. Betul atau betul? Jadi semakin keras kita membanting bola karet, semakin tinggi mantulnya. Kalau tidak pecah. Betul apa betul? Jadi semua tergantung dari diri kita sendiri bagaimana merespon tekanan, kegagalan, dan persoalan yang kita alami. Kalau kita menyerah, kita lembek di saat kita dibanting, ya itulah respon kita, pecah bolanya. Jadi bola karet semakin keras dibantingnya akan semakin tinggi memantulnya. Dalam kehidupan dan bisnis, tekanan adalah bagian dari perjalanan. Tapi reaksi terhadap tekananlah yang menentukan hasil akhirnya. Ya. Jadi reaksi kitalah yang menentukan hasilnya. Respon kita seperti apa ketika kita menerima tekanan, ketika menerima kegagalan, ketika kita menghadapi kesulitan. Reaksi kitalah yang menentukan hasilnya di kemudian. Apakah kita tetap berpikir tentang masa lalu kita, bahwa kita dulu pernah jadi orang sukses. Kalau tidak begini harusnya saya bisa sukses. Kalau enggak investasi ini uang saya harusnya sekian. Namanya itu halusinasi. Jatuh kalau orang Jawa bilang. Jatuh kalau saya enggak begini saya sudah sukses. Angkat tangan kanannya, pijit-pijit sebelahnya. Bos. Bu bos, anak bos, mulai hari ini kita harus merespon setiap kegagalan, persoalan yang kita alami dengan positif. Angkat tangan kirinya, pijit-pijit, dijewer apa dipijit? Pijit. Bos, bu bos, anak bos, terima kasih engkau telah mengingatkanku. Udah cukup. Next, Kang Hafiz. Kita sekarang bicara tekanan dalam perturbation. Perturbation adalah, Kang Hafiz, baca bersama-sama, 1, 2, 3, go. Perturbation adalah tekanan, kemudian panas pada periode tertentu bisa mengubah wujud suatu zat. Jadi tanpa mengubah zatnya tersebut. Kalau sudah berubah, nilainya makin menjadi tinggi. Contoh, sudah Bapak Ibu? Jadi suatu zat atau suatu benda kalau sudah mengalami perturbation, nilainya akan berubah lebih tinggi. Contoh, next Kang Hafiz.
Ini contoh perturbation. Air dalam teko dipanaskan, mendidih, dan menghasilkan tenaga, yaitu berubah menjadi uap. Nah, uap ini sangat berharga Bapak Ibu. Next, Kang Hafiz. Baca bersama-sama, 1, 2, 3, go. Jadi listrik kita saat ini di Jawa sampai di Bali itu disuplai oleh PLTU Paiton. Ini ada saudara kita yang dari Jawa Timur, melewati nggak PLTU Paiton? Nah, Probolinggo ya Bu. Nah, inilah tenaga air dipanaskan berubah menjadi uap, menggerakkan turbin dan menghasilkan daya listrik yang sangat kuat dan alhamdulillah menerangi kita hari ini. Next, Kang Hafiz. Contoh perturbation berikutnya. Baca bersama-sama, 1, 2, 3, go. Tanah liat atau tanah merah harganya 1 kilo 12.000. Begitu mengalami perturbation, nah ini perturbationnya. Next, Kang Hafiz, mengalami perturbation, diaduk, diputar, dijemur, dibakar, hasilnya seperti ini. Wajan tanah liat atau gerabah harganya menjadi 150.000. Yang tadinya tanah liat harganya cuma berapa Bapak Ibu? 12.000, begitu mengalami perturbation harganya menjadi 150.000. Next, Kang Hafiz. Ini apa Bapak Ibu? Ya. Next. Ada sebuah benda terbuat dari kayu, harganya mencapai 977 miliar. Kecil ya, ini ukurannya kecil sekali, kurang lebih 6 cm, segini. Berapa Bapak Ibu? 6 cm. Kok bisa? Mari kita lihat. Next, Kang Hafiz. Unsur yang sama, yaitu karbon, kalau dijual sebagai kayu, harganya 1 ikat, baca bersama-sama, 1, 2, 3, go. Jadi baca mulai dari kayu bakar, saya tidak dengar. 1, 2, 3, go. Jadi ketika wujudnya masih berbentuk kayu bakar, dijual 1 ikat, harganya hanya 4.700. Begitu mengalami perturbation, dipotong, dicacah, dan diikat, harganya sudah berubah. Atau perturbationnya hanya dipotong, dicacah, dan diikat. Bagaimana kalau sudah berubah menjadi arang? Baca bersama-sama. 1, 2, 3, go. Jadi ketika sudah mengalami perturbation menjadi arang, menjadi arang kayu bakar, harganya sudah berubah
menjadi 12.500. Apa yang dialami? Next. Dipotong, dicacah, dibakar, dan disekap. Ada yang mau disekap di sini? Supaya lebih mahal. Betul apa betul? Iya, jadi jadi kalau untuk berubah itu mengalami perturbation. Jadi nilainya akan jauh lebih tinggi. Karena nggak ada yang mau disekap, lanjut Kang. Baca bersama-sama. Jadi ketika sudah berubah, ya, ini sama juga, tapi harganya sudah menjadi 47.500. Namanya apa Bapak Ibu? Batu bara. Next, apa yang dialami oleh batu bara? Tertekan dari kerak bumi, kena panas bumi, dalam waktu yang sangat lama, bahkan sampai 360 juta tahun, jadilah batu bara. Kang Hafiz, tolong dibagikan pelutnya dahulu. Nah ini Bapak Ibu kita bagikan fluid. Tolong dibagikan ke samping kiri kanannya. Terus Kang Hafiz. Ya silahkan. Tahan dulu. Jadi kebiasaan yang lama jangan dibawa dulu. Tahan dulu ya Bapak Ibu. Ya, ini kayaknya udah pengen alih profesi aja. Ya. Silakan, sudah semua. Angkat tangan kanannya, fluidnya diginikan. Jangan. Sekarang tolong dipraktekkan ditiup bersama-sama. Nah. Dah, stop, cukup. Ya, ya. Ya, betul Bapak. Ya, baik. Jadi ini contoh fluid begitu mendapatkan tekanan udara, dia akan menghasilkan energi yang sangat besar. Sehingga menghasilkan bunyi. Coba dipraktekkan. 1, 2, 3, go. Stop. Ya, ini kayaknya ibu-ibu belum niup nih. Coba 1, 2, 3, go. Dah cukup ibu-ibu. Yang baris tengah, yang sebelah sana jangan dulu. 1, 2, 3, go. Sip. Yang ujung 1, 2, 3, go. Hop. Kayaknya paling ujung ini profesinya dulu pernah mengalami semua. Karena dibandingkan yang lain ini paling keras ini. Ya, ini transformation, perturbation. Dulu jadi tukang parkir, sekarang naik jadi pengusaha. Asik atau asik? Baik,
Next, Kang Hafiz. Begitu juga yang terjadi dengan berlian. Awalnya dari kayu yang harganya 4.700, sekarang menjadi 36 juta. Ini kurang lebih beratnya 10 gram. Jadi 10 gram harganya berlipat-lipat menjadi 36 juta 457.600. Next, Kang Hafiz. Apa yang dialami dari sisa pohon, tumbuhan, tertekan masuk sampai mendekati batas bumi, tertekan sekian juta tahun, menemukan celah dan keluar hanya melalui gunung meletus, melalui vulkano. Jadi ini prosesnya berlian, tertekan, masuk ke dalam, masuk sampai mendekati panas bumi dan hanya keluar melalui gunung meletus, melalui vulkano. Next. Ini adanya di batu lava, jadi berbarengan gunung meletus. Ini mungkin teman-teman yang tinggalnya dekat Gunung Merapi bisa coba, ya, bisa coba cari dekat batu-batu. Ya siapa tahu bisa nemu berlian, Bu. Nanti bapak-bapaknya minta tolong suruh cari, Bu. Suruh cari dekat bebatuan. Siapa tahu nemu, ya, mendapatkan batu yang besar. Ya, kalau perlu jangan pulang dulu sebelum nemu batu. Ya ini karena keluarnya hanya berbarengan dengan gunung meletus, dengan vulkano. Ya, ini kan sudah ada Gunung Merapi atau apa, kalau dari Solo ke Jogja dulu, coba cari tuh dekat pasir-pasir, batu-batu. Siapa tahu menemu batu yang besar satu bongkah kan, bisa itu. Sekarang kenapa kok bisa jadi mahal? Next, Kang Hafiz. Ya. Setelah mengalami proses yang sangat menyakitkan, yaitu di-cutting, dipotong ya, dipotong untuk mendapatkan sudut cahaya yang bisa berkilau. Jadi dipotong, dihaluskan untuk mendapatkan bentuk dan sudut cahaya yang menjadikan berlian itu bercahaya. Nah, ini bentuknya. Next. Setelah diiris, dipotong, dipoles menjadi berlian yang sangat cantik dan mahal. Siapa yang mau berlian? Sayanya mana? Minta tolong bapaknya bisnisnya suruh omsetnya naik lebih besar. Supaya bisa beli berlian. Nah, ini harganya berlian. Next, Kang Hafiz. Jadi berapa harganya? Ini harganya Bapak Ibu, tapi tidak dijual. Ini contoh yang dimiliki oleh Ratu Elizabeth, yaitu
105,6 karat, tapi tidak dijual. Jadi kalau Bapak Ibu punya uang juga tidak dijual ya. Jadi mending cari sendiri saja. Ya, bisa cari sendiri. Next, Kang Hafiz. Contoh yang lain. Jadi contoh yang lain dari besi. Ini yang dinamakan pasir besi. Dulu waktu kecil saya di kampung itu, kita ambil magnet dari speaker itu. Bekas speaker kita ambil magnetnya, kita lempar ke pasir, itu nempel pasir magnetnya. Apakah di sini ada yang ngalami? Berarti sudah pernah 50 itu. Ya kalau mungkin anak sekarang tidak ngalami, sudah di kota tidak ada pasir. Kalau saya dulu mengalami, magnet dari speaker itu kita ambil, kita lemparkan ke pasir-pasir, itu dapatlah pasir besinya. Ya. Belum. Ya, next Kang Hafiz. Nah, begitu mengalami peleburan, mengalami perturbation atau smelter, diolah dahulu dari pasir besi, diolah, dipanaskan atau dilebur, hasilnya begitu dingin seperti ini. Next Kang Hafiz. Nah, ketika dingin bentuknya seperti ini. Nah, berapa harganya? Ini harganya. Baca bersama-sama, 1, 2, 3, go. Nah, stop. Nah, ini harga besi per batangnya. Ini ada yang bisnisnya material atau toko besi? Nah, ini tanya Mas Arga, harganya berapa sekarang? Jadi kalau mau beli bisa hubungin Mas Arga. Tapi dari mana Mas? Ponorogo. Kan gratis ongkir sekarang. Betul apa betul? Iya, apalagi buat warga MMC gratis ongkir seluruh Indonesia. Betul Mas? Ya, ini begitu berubah bentuknya, harga besinya jadi mahal. Dari pasir besi mengalami perturbation, hasilnya menjadi berubah. Sekarang berbeda kalau sudah bentuknya menjadi paku. Next, Kang Hafiz. Baca bersama-sama, 1, 2, 3, go. Ulangi sekali lagi, yang serius. Nah, setelah mengalami proses dipanaskan, ditarik, dipotong, jadi bentuknya berubah menjadi paku, 1 kilo sudah menjadi 13.900. Next, Kang Hafiz. Sama-sama besi, begitu fungsinya berubah, bentuknya berubah menjadi peniti, harga satu kotaknya sudah menjadi 25.000. Next, Kang Hafiz. Nah, ini bagaimana dengan yang namanya perturbation? Ya. Dari besi batangan dipanaskan,
dipukul, ditempa. Next habis. Nah ini dipukul, ditempa, dipanaskan lagi, dipukul lagi. Next habis. Digerenda, ya, digerenda, diukir, jadilah seperti ini. Nah ini dari besi batangan dipanaskan, dipukul, dipalu, digerenda, diukir dengan seni, hasilnya menjadi seperti ini. Berapa harganya? Next Kang Hafiz. Baca bersama-sama. 1, 2, 3, go. Angkat tangan kanannya, tepok-tepok sebelah kanannya. Bosku, bosku. Mulai hari ini, kita harus siap mulai ditempa, dipukul, dipanaskan untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkontribusi, kaya, berkah, dan berlimpah. Angkat tangan kirinya. Bosku, bosku, saudaraku, saudaraku, mulai hari ini kita harus bisa menerima setiap tekanan, kegagalan sebagai ujian untuk kita menjadi lebih besar lagi. Next, Kang Hafiz. Nah, yang paling mahal harganya keris yaitu 7 miliar. Yaitu keris namanya Nagaraja, punyanya Bapak Harjo Wiono, tapi tidak dijual. Jadi ini sebagai koleksi. Jadi inilah yang disebut namanya perturbation, tekanan atau yang disebut tempaan, tekanan atau perturbation. Jadi kita bagian dari alam semesta, prosesnya sama saja. Baik benda mati, besi, berlian, atau benda yang lain. Baca bersama-sama, 1, 2, 3, go. Kang Hafiz. Wah, ini Kang Hafiz ini. Ya. Ya, next. Terus next Kang Hafiz, habiskan semua sampai 3. Jadi kita adalah bagian dari alam semesta. Jadi tekanan atau tempaan adalah proses pembentukan zat berkualitas dan bernilai tinggi. Pada kehidupan manusia, tekanan, tantangan atau tempaan membuat menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dan sukses. Siapa yang siap menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dan sukses? Saya yang mana? Sekarang bagaimana perturbation manusia dalam kehidupan sehari-hari?
Next, Kang Hafiz. Belum? Ya. Next, Kang Hafiz. Bagaimana perturbation manusia dalam kehidupan sehari-hari? Jadi, bagaimana perturbation manusia dalam kehidupan sehari-hari? Next. Tekanan kehidupan ketika makan lauknya hanya pakai Indomie. Ada yang di sini pernah mengalami? Pernahnya mana? Coba angkat tangan yang tinggi. Ibu-ibu tidak pernah mengalami? Nah. Ya. Enak atau enak? Ya. Nanti kalau bicara enak kita lihat di belakang ya. Jadi tekanan kehidupan ketika makan lauknya hanya pakai Indomie. Next, Kang Hafiz. Nah, ini perturbation tinggal di rumah petak yang kumuh. Jadi masih numpang di mertua, itu namanya perturbation. Ada yang alami pernah tinggal di rumah petak? Saya dulu juga tinggalnya di rumah petakan. Jadi ini amin, rumahnya berbeda. Jadi ini betul ya. Jadi waktu saya menikah itu tinggal di kontrakan 3 petak. Jadi depan buat ruang tamu, tengah buat tempat tidur, belakang kamar mandi dan dapur. Ya, itu iya 3 petak sama ini loh. Ini 3 petak juga. Ya. Jadi saya dulu juga mengalami seperti itu. Jadi perturbation ini penting sekali. Bagaimana kita bisa bangkit setelah menghadapi tekanan, tempaan dalam kehidupan. Next. Nah ini bonceng 5, bonceng 3, boti, bonceng 3. Ya, boti, bonceng 3, itu namanya perturbation. Jadi ini bonceng 5, bonceng 3, itu namanya, iya boti ya, boti. Nah, motor butut, next Kang Hafiz, motor butut. Tidak ada uang untuk memperbaikinya. Itu namanya perturbation. Ini yang sebelah kosong ya Bapak, minta tolong diisi dulu ke depan. Oh AC. Kang Hafiz minta tolong yang sebelah sini dimatikan dahulu. Ada lagi yang kedinginan? Oh ya. Tolong dibantu atau itunya dinaikkan ke atas ya. Iya. Iya ini perturbation dulu ini. Ya. Biar naik level jadi kebal gitu. Next sudah? Ya. Sudah mampu beli mobil, belinya yang mogok. Ada yang pernah alami begini? Nah, sudah mampu beli mobil, tapi beli yang mogok-mogok. Itu namanya perturbation. Atau istri harus jualan untuk menopang kehidupan.
Itu namanya perturbation. Kalau di MMC tidak ada, istrinya suruh jualan, nggak ada. Betul atau betul? Itu di luar sana. Kalau di MMC tidak ada. Next. Pertumbuhan anak-anak, pendidikannya ke depan, itu namanya perturbation. Next, Kang Hafiz. Tidak punya uang di dompet, cari di bawah sela-sela baju, di lemari, itu namanya perturbation. Pernah ada yang mengalami begitu? Nah, dapat apa enggak, Pak? Enggak ada, orang memang duitnya enggak ada, gimana? Mungkin ngalami itu uang lupa diselipin, itu dicari-cari, oh ya dapat 2.000. Nah itu kata Budiah Pak Nugraha tuh, uang yang disembunyikan dari istri katanya. Berarti Pak Nugraha sering itu selip-selip itu. Next, Kang Hafiz. Orang tua yang seharusnya sudah nyaman masa tuanya masih harus bekerja. Itu namanya perturbation. Sakit adalah perturbation. Next, Kang Hafiz. Next. Tidak mampu beli makan hanya untuk anaknya saja. Perturbation. Jadi tidak mampu beli makan, hanya mampu beli untuk anaknya saja. Itu namanya perturbation. Nah ini tadi yang enak makan Indomie tadi. Next, Kang Hafiz. Baca bersama-sama. Nah, tadi yang suka makan Indomie, nah ini awas nyaman. Ada cerita seekor katak. Jadi katak ini melompat ke dalam panci berisi air hangat. Kata si katak, airnya pas, nyaman, enggak panas, enggak dingin, kataknya senang. Kataknya rebahan di air tenang, lalu kompornya pelan-pelan dinyalakan. Suhunya mulai naik pelan-pelan. Sang katak berkata, masih nyaman kok. Jadi suhunya mulai naik pelan-pelan. Sang katak berkata, masih nyaman kok, cuma anget doang gitu. Ini kata si katak. Ya. Waktu berlalu, suhu makin naik. Tapi si katak tetap di sana. Dia pikir tidak apa-apa, aku kuat kok. Kata si katak, aku kuat kok gitu. Sampai akhirnya air mendidih dan katak itu mati. Bukan karena tidak bisa melompat, tapi karena tidak sadar sedang dalam bahaya. Dia terlalu nyaman untuk berubah. Nah, refleksinya bagi kita sebagai seorang pengusaha, banyak dari kita seperti katak. Betul atau betul? Mana suaranya? Betul atau betul? Jadi banyak dari kita sebagai seorang berbisnis seperti si katak.
Kita tahu dunia berubah, tapi kita bilang tenang saja. Bisnis saya masih jalan kok, klien saya masih ada, pegawai saya loyal semua. Tapi diam-diam suhu kehidupan mulai naik. Persaingan bisnis makin ketat, teknologi makin berubah, customer experience makin berubah, target market juga makin berubah. Dan kita tetap rebahan dalam air hangat kenyamanan. Jadi kita semua harus jangan jadi kata yang mati pelan-pelan. Kita harus bisa meloncat, kita masih bisa berubah, tapi hanya kalau kita sadar. Dan kita harus berani keluar dari zona nyaman dan kenyamanan yang bisa menjadi jebakan yang paling mematikan. Siapa yang siap meloncat dan tumbuh berkembang? Sayanya mana? Ada yang mau jadi kata? Next. Bagaimana dengan bisnis perturbation? Sekarang kita saksikan video terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, siapa yang masih bersemangat? Yang siap belajar? Yang kedua-duanya? Nah, dari materi yang disampaikan tadi, ini contoh perturbation menjadi seorang pebisnis, seorang pengusaha. Bahwa untuk menjadi seorang seperti Ustadz Felixio, beliau harus belajar kepada guru yang tepat. Perturbationnya juga disampaikan, pengorbanannya. Beliau untuk belajar harus menempuh. Di saat guru memanggil, hujan pun beliau berangkat. Itu perturbation. Hormat terhadap guru dan terus mendoakan gurunya, itu yang namanya juga perturbation. Next. Tempaan pada pengusaha. Next, Kang Hafiz. Terus dihabiskan saja. Baca bersama-sama, 1, 2, 3, go. Ya, yang pertama menentukan ITM. Jadi bisnis apapun kita harus tentukan dulu target marketnya. Jadi kita mau melayani siapa? Mau melayani orang tua, mau melayani anak-anak. Jadi pertama tentukan ideal target marketnya. Setelah kita tentukan ideal target marketnya, kita melakukan riset. Apa yang menjadi problem dari ITM kita?
Apa yang menjadi frustasinya dari ITM kita? Apa yang menjadi impian, harapan, dan keinginan dari ITM kita? Yang keempat, melakukan pemasaran. Nah, setelah kita tahu, menyiapkan produknya. Jadi, setelah kita lakukan riset atas persoalan, frustasi, impian, dan harapan, kita menyiapkan produk sebagai solusi jawaban atas persoalannya dari ITM kita. Solusi atas frustasinya dari ITM kita. Jadi jawaban atas keinginan, impian, dan harapan dari ITM kita. Melakukan pemasaran. Jadi kita akan menyentuh atau menargetkan ITM kita dengan menggunakan apa? Jadi ideal target market kita ini kita akan sentuh dengan menggunakan media apa? Mau menggunakan IG, menggunakan email, atau menggunakan Google Ads. Setelah kita melakukan promotionnya, pemasarannya, bagaimana ITM membeli produk dan jasa kita. Ya, tadi setelah kita mengenalkan produk kita, jadi bagaimana ITM membeli produk dan jasa kita. Menyajikan produk dan jasa, yaitu memberikan pelayanan dan jasa yang kita hasilkan. Melakukan uji ukur, jadi terus kita evaluasi atas pencapaian-pencapaian kinerja kita. Mengelola keuangan, jadi kita harus memastikan arus kas dari bisnis kita ini positif. Sehingga kita selalu bisa menjaga keberlangsungan dari bisnis kita. Kalau bisnis kita profit, bisnisnya pasti akan terus bertumbuh. Merekrut karyawan. Jadi kita harus terus mulai mengkaderisasi dari tim kita. Kapan waktu yang tepat kita merekrut karyawan? Apakah kita mau mengambil dari internal, dari tim kita yang existing, atau kita mau mengambil profesional dari luar? Mengembangkan organisasi, ketika bisnis kita mulai tumbuh, salesnya bagus, otomatis struktur organisasinya juga akan tumbuh. Kita sesuaikan bisnis kita, organisasi kita, penambahan tim kita berdasarkan pertumbuhan dari bisnis kita. Kalau bisnisnya tumbuh sehingga kita punya uang untuk membayar gajinya. Jadi korelasinya pertumbuhan bisnis atau pertambahan dari karyawan disesuaikan dari growth bisnis kita. Menumbuhkan usaha. Jadi tempaan kita sebagai seorang pengusaha, bagaimana kita menumbuhkan bisnis kita. Bagaimana kita membuat bisnis plan dalam 1 tahun ke depan, bahkan 5 tahun, kita ingin menjadi perusahaan seperti apa? Kita minimal target kita. Saat ini Bapak Ibu siapa yang sudah membuat bisnis plan? Halo, halo?
Nah, pencapaian satu semester, Januari sampai Juni seperti apa, dievaluasi, dan harus dilakukan apa untuk improvementnya. Sehingga day to day operasional kita bisa mengikuti dari target yang kita tentukan. Kalau belum tercapai kita harus melakukan apa. Kalau sudah tercapai apa yang sudah kita lakukan, perbaiki lagi, tingkatkan lagi. Menghadapi regulasi, hampir semua sekarang ini bicara tentang kortek, bicara tentang pajak. Kita sebagai seorang pengusaha juga harus taat dengan regulasi. Jadi legalitas dan proses semua aturan kita sebagai seorang pengusaha harus kita ikuti. Apalagi di MMC sudah diakomodir dengan adanya PFD, Professional Financial Director. Jadi Bapak Ibu bisa memplan berapa pajak yang kita harus bayar, bisa efisiensi seberapa, dan minimal kita sebagai business owner bisa membaca laporan keuangan. Siapa yang ingin bisnisnya tumbuh dan berkembang, penuh barokah dan berlimpah. Yang kedua-duanya, tos kiri kanan, engkau luar biasa, engkau luar biasa. Nah, mengendalikan pajak. Nah, tadi setelah kita bisa membaca laporan keuangan, kita bisa mengendalikan pajak kita. Eviden apa yang harus kita lengkapi sehingga pembayaran pajak kita legal tapi bayarnya bisa kecil. Asik atau asik? Memenangkan persaingan. Jadi kita harus terus fokus dengan ideal target market kita. Kita harus selalu berkomunikasi, memaintain customer kita, menyapa customer kita dengan program-program seperti giving back. Kita berikan dari mana asalnya uang itu datang. Kita kembali memanage customer. Nah, ini menenangkan ormas. Bagaimana kita berkomunikasi sehingga kita bisa selalu nyaman. Menjaga hubungan dengan pemasok, terutama business owner harus mulai keluar dari kandangnya. Jangan ada di kantor terus, bangun komunikasi dengan supplier, membangun personal branding dan company branding, sehingga supplier itu percaya terhadap kita. Yang tadinya harus cash, bisa juga dikasih term of payment. Apalagi belinya dengan mili, bisa pakai term of payment. Iklan sedikit ya. Selanjutnya merancang inovasi. Jadi di dalam bisnis kita tetap kita harus ada yang namanya business development. Ya. Bagaimana mengembangkan bisnis kita, development bisnis kita, transformasinya mau seperti apa? Apa yang perlu ditambah? Atau kita transformasinya seperti CCM, bangun pabrik baru, transformasinya sekarang ke cahaya laser yang sekarang lagi in. Jadi inilah contoh kecerdasan kita sebagai seorang pebisnis melakukan business development, pengembangan bisnis ke depan. Memutuskan investasi. Nah, ketika bisnis kita sudah tumbuh berkembang, cash-nya sudah besar, gimana Bapak Ibu? Besar, nah duitnya sudah banyak, kita harus tahu kapan kita harus akan melakukan investasi. Dan kapan kita harus injek rem, kapan kita harus injek gas. Jadi dengan data finansial kita yang kuat, kita bisa mapping. Bukan saat pegang uang,
ini kayaknya ada toko, ruko kosong nih, udah buka lagi, buka lagi. Bukan begitu, tapi kita bisa merancang based on data. Jadi strategiknya bagaimana dan siapa nanti yang akan memegang dan sistemnya seperti apa. Mempersiapkan suksesi, jadi kita juga harus mempersiapkan generasi penerus kita, second generation. Jadi jangan hanya kita saja, mulai kita bawa anak-anak kita. Siapa yang hari ini hadir membawa putra-putrinya? Angkat tangan kanannya. Saya yang mana? Dikit ya. Pak Yana bawa berapa? 2. Jagoan memang cuma 2. Ya cukup sampai situ aja, jangan diterusin. Ini masalahnya sebelah sini kayaknya kalau ngomong cukup cuma 2 aja. Lain lagi. Karena ada Pak Yanto, di sini ada Pak. Ya. Next, Kang Hafiz. Sekarang karyawan bagaimana? Baca bersama-sama, tempaan karyawan. Baik, jadi kalau tadi tempaan sebagai seorang pengusaha, ini tempaan sebagai karyawan. Jadi on time, masuk kerja sesuai dengan aturan peraturan perusahaan. Melampaui target, jadi memberikan yang terbaik. Pencapaian yang terbaik dari yang ditentukan. Mendatangkan pelanggan, harus terus menjalankan strategik dari perusahaan dan mengeksekusinya, memastikan day-to-day operasionalnya berjalan sehingga apa yang menjadi targetnya bisa terlampaui. Closing sales, setelah target waktunya dipenuhi, closing sales-nya. Karena itulah kunci dari proses dari bisnis. Target sales-nya tercapai, otomatis bisnisnya tumbuh dan berkembang. Siapa yang ingin bisnisnya tumbuh dan berkembang? Yang penuh barokah dan berlimpah. Yang kedua-duanya, tos kiri kanan, engkau luar biasa, engkau luar biasa. Membuat rencana kerja, jadi buat bisnis plan-nya. Kuartal 3 ini kita mau targetnya berapa. Melaporkan apabila tercapai apa yang sudah dilakukan, reportnya ada. Kalau belum tercapai, next strategiknya bagaimana? Apakah kita mencari new customer atau next follow up yang akan kita lakukan. Menjaga kantor, harus selalu memastikan semua kantor kita rapi, bersih, dan aman. Melayani pelanggan, jadi selalu menyapa pelanggan kita dengan ramah. Mendengarkan keluhan, setiap masukan, keluhan dari customer kita harus selalu merespon dengan cepat. Mentaati aturan, menghormati atasan, menghargai rekan kerja, membuka diri untuk perbaikan, menjaga semangat kerja tinggi, beradaptasi,
berbagai situasi, mendukung program perusahaan, mensyukuri segala hal di kantor, siap dikembangkan, siap mengikuti pembelajaran-pembelajaran untuk menaikkan kapasitas diri. Tugas banyak tanpa henti. Next, Kang Hafiz. Ya. Harus siap dikembangkan, Pak Yanto harus siap dikembangkan, Pak. Bisnisnya. Baik, next, Kang Hafiz. Ternyata tempaan itu banyak manfaatnya. Baca bersama-sama. 1, 2, 3, go. Yang keras, saya tidak dengar. Nah, jadi manfaat dari tempaan itu bisa meningkatkan motivasi, meningkatkan kemampuan untuk berpikir kreatif, meningkatkan ketahanan dan kemampuan, dan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Jadi manfaat tempaan itu meningkatkan ketahanan dan kemampuan untuk menghadapi tantangan. Baik, sudah semua? Next, Kang Hafiz. Ketika kita tahu itu tekanan, manfaatkan saja. Baca bersama-sama, 1, 2, 3, go. Jadi mengakui, yang pertama mengakui dan menerima, kuncinya harus di situ dulu. Jadi di saat kita tahu itu tekanan, kita harus mengakui dulu dan menerima bahwa itu tekanan bagian dari kehidupan dan bisnis. Kedua, mengidentifikasi sumber tekanan dan mencari solusi. Menggunakan tekanan sebagai motivasi untuk pertumbuhan mencapai tujuan. Mengembangkan kemampuan untuk mengelola stres dan tekanan.
Next, Kang Hafiz. Ternyata setelah tahu perturbation, hidup penuh dengan pilihan. Baca bersama-sama. Nah, hidup penuh dengan pilihan. Tergantung Bapak Ibu mau merespon perturbation seperti apa. Apakah ingin menjadi kayu yang lapuk atau menjadi berlian? Atau Anda ingin menjadi tanah liat yang diinjak atau menjadi keramik yang indah? Atau Anda mau jadi biji besi yang terbawa air atau jadi keris yang sakti? Siapa yang ingin jadi berlian yang berkilau? Sayanya mana? Next, Kang Hafiz. Ya. Ya. Ini cerita tentang pengalaman pribadi. Bapak Ibu semua, sebagai seorang pengusaha, kita pernah mengalami bahwa membangun bisnis itu tidak mudah. Kita mengalami kondisi di mana kejar-kejaran dengan target. Betul atau betul? Ya. Kita mengalami kejar-kejaran dengan tagihan. Stok barang yang sering tidak sinkron. Bahkan tidak ada sistemnya. Jadi stoknya ada atau enggak tidak tahu. Jadi pernah mengalami stok barang yang tidak sinkron atau laporan keuangan yang tidak jelas arahnya. Saya juga pernah mengalami tahun 2017 saya mengalami guncangan yang luar biasa. Jadi kejadian yang tidak saya duga, karyawan saya di cabang Sukabumi melakukan fraud, melakukan penggelapan, nilainya tidak besar Bapak Ibu, 8,5 meter. Padahal secara omset cabang tersebut sangat bagus. Nah inilah momen saya yang paling berat. Jadi momen saya harus sadar bahwa selama ini saya terlalu percaya dengan sistem yang masih manual. Karena waktu dulu sistemnya belum bisa online, belum real time. Stok bisa dimanipulasi, laporan dirubah, dan saya tidak mendapatkan update yang real time. Itulah yang menjadi titik balik saya. Sejak saat itu, saya belajar bagaimana mengembangkan bisnis menggunakan sistem. Karena saya sadar bahwa sistem finance yang online itu merupakan fondasi kita membangun bisnis yang bagus. Dengan mulai menerapkan sistem tersebut, membantu semua cabang, semua transaksi, kapan saja, di mana saja bisa termonitor. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah menggunakan sistem ERP, Enterprise Resource Planning, yang saya kembangkan sendiri dan cocok buat semua pengusaha.
karena ini berdasarkan pengalaman pribadi kita. Jadi kita merancang sistem sendiri yang namanya kelola aja. Namanya kelola aja. Sistem yang membantu saya untuk mengelola finance, mengelola stok, mengelola penjualan, bahkan laporan pajak secara otomatis. Jadi Bapak Ibu mungkin sebelum mengalami kejadian seperti saya, lebih baik mencegah ketimbang kejebur seperti saya. Untuk urusan operasional keuangan, operasional mengenai monitoring stok, penjualan, bahkan laporan keuangan, serahkan kelola aja. Jadi Bapak Ibu bisa fokus untuk pertumbuhan bisnis. Siapa yang ingin bisnisnya tumbuh dan berkembang? Yang penuh barokah dan berlimpah. Yang kedua-duanya, tos kiri kanan, engkau luar biasa, engkau luar biasa. Jadi urusan operasional kelola aja. Ini tidak iklan, ini cuma cerita. Next, Kang Hafiz. Manusia terbaik. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi banyak sekali ujian dan cobaan. Cobaan berat sepanjang hidupnya dalam menyampaikan risalah Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yatim sejak dalam kandungan. Lalu beliau kehilangan ibunya di saat umur 6 tahun. Dan kehilangan kakeknya di saat umur 8 tahun. Cobaan yang sangat berat datang saat beliau berdakwah. Beliau kehilangan sosok yang sangat mendukung secara moral dan materi, yaitu ketika wafatnya istri tercinta Siti Khadijah. Beliau adalah orang pertama yang mempercayai kenabian beliau. Beliau selalu menenangkan dan mendukung setiap dakwahnya. Dan wafatnya paman pelindung beliau, yaitu Abu Thalib. Meskipun tidak memeluk Islam, beliau adalah pelindung Rasulullah dari gangguan kaum Quraisy. Dan beliau mengalami penolakan. Ya. Rasulullah di saat dakwah mengalami penolakan dan permusuhan yang sangat luar biasa, terutama kaum-kaum yang sebagai budak mendapatkan siksaan. Penyiksaan sahabat yang memeluk Islam, terutama budak-budak dan orang lemah disiksa dengan kejam. Rasulullah dihina, dilempari kotoran dan diancam, yaitu diancam pembunuhan, akan dibunuh sehingga Rasulullah melakukan hijrah ke kota Madinah. Momen peristiwa Taif. Jadi ketika Rasulullah pergi ke Taif untuk berdakwah, namun beliau malah disambut dengan lemparan batu
oleh penduduk dan anak-anak hingga terluka. Dan yang perjuangan paling besar yaitu perang. Jadi perang-perang besar yang diikuti Rasulullah yaitu perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Bahkan Rasulullah sendiri terluka parah, giginya patah dan wajahnya berdarah. Tempaan-tempaan ini menunjukkan ketabahan, kesabaran, dan keimanan yang luar biasa yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan amanah risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau adalah teladan sempurna untuk menghadapi segala bentuk cobaan. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, takbir. Next, Kang Hafiz, baca bersama-sama. Yang tulisan kecil, tolong dibesarkan Kang Hafiz. Impian dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Baca bersama-sama pada mereka. Next, Kang Hafiz sebelahnya. Baca yang garis merah. Jadi menjadi mutiara-mutiara umat. Mari kita lihat mutiara-mutiara munculnya dari kerang. Kerang macam apa yang menghasilkan mutiara? Nah, kerang yang tidak menghasilkan mutiara namanya kerang rebus. Ya. Jadi kerang yang tidak menghasilkan mutiara namanya kerang rebus. Berapa harga kerang rebus? Next, Kang Hafiz. Berapa harga kerang rebus? Baca bersama-sama. 1, 2, 3, go. Next. Tapi kalau sudah menghasilkan mutiara, berapa harga mutiaranya? Next, Kang Hafiz. Baca bersama-sama. 1, 2, 3, go. Jadi paling tinggi di dunia bisa sampai 526 miliar. Next, Kang Hafiz. Jadi pertanyaannya, siapa siap menjadi mutiara umat? Saya yang mana? Baca bersama-sama. 1, 2, 3, go. Jadi mutiara terbentuk dalam tubuh kerang. Ketika ada benda asing seperti pasir kecil masuk ke dalam cangkangnya, untuk melindungi diri, kerang mengeluarkan zat yang disebut nakri. Lapisan mutiara dan melapisi benda asing itu secara bertahap sehingga jadilah mutiara. Next, Kang Hafiz. Baca bersama-sama. 1, 2, 3, go. Baca bersama-sama.
Jadi mari kita melejit. Home fund-nya adalah tuliskan 3 tekanan dan tempaan yang menurut Anda tuliskan 3 tekanan dan tempaan yang menurut Anda paling berat dalam perjalanan hidup dan bisnis. Yang kedua, tuliskan apa saja yang Anda lihat, Anda dengar, Anda rasakan, baik pada diri Anda dan dari diri orang lain. Yang ketiga, tuliskan bagaimana Anda menghadapi dan menjadikannya sebagai sumber kekuatan sehingga Anda bisa sampai level saat ini. Sudah semua Bapak Ibu? Ini home fund, ditulis dulu pertanyaannya saja. Next, Kang Hafiz. Next, Kang Hafiz. Baca bersama-sama, 1, 2, 3, go. Yang keras, 100%. Jadi sebagai pembuka jalan baru, tekanan adalah bagian dari kehidupan dan bisnis yang tidak bisa kita hindari. Tekanan juga dapat menjadi sumber energi untuk pertumbuhan dan kesuksesan. Dengan memahami dan memanfaatkan tekanan, kita dapat meningkatkan kemampuan dan mencapai tujuan kita. Baik, sudah selesai Bapak Ibu? Baik, siapa yang ingin
mendapatkan panggilan untuk menjadi mutiara-mutiara umat yang ingin kaya, berkah dan berlimpah. Yang kedua-duanya, tos kiri kanan, engkau luar biasa, engkau luar biasa. Saya minta semuanya berdiri. Jadi kita break untuk istirahat untuk menjadi mutiara ya. Kita wus dulu, kaki kiri di depan, tangan kiri di depan. Hitungan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.